Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Mulia Tarisa dengan NIM 2201739. Di sini saya akan menjelaskan uh, apa Cesar-Cipher. Cesar-Cipher itu adalah salah satu metode kriptografi dengan menggunakan teknik substitusi. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, yang saya pahami kalau Cesar-Cipher ini dia pergeseran menggunakan metode geser. Jadi kayak misalnya huruf A itu kalau kita angkain dia jadi 0, B1, C2, D3 dan seterusnya. Jadi misalnya ada huruf sebelumnya di dalam Cesar-Cipher ini dia ada dua fungsi, yaitu enkripsi dan deskripsi. Nah, untuk enkripsi sendiri itu misalnya kita membuat pesan yang isinya itu misalnya halo. Nah, halo itu kalau kita pakai enkripsi, dia bergeser. Misalnya kita juga pakai kunci 3. Jadi kalau halo itu dengan kunci 3, hanya itu digeser 3 huruf jadi K. A itu digeser 3 huruf jadi D. L itu digeser 3 huruf menjadi O. O itu digeser 3 huruf menjadi R. Nah, jadi dia kayak pesannya berubah lah, dari kata halo itu menjadi KDOR. Nah, kayak gitu. Terus ada yang namanya fungsi deskripsi. Nah, kalau fungsi deskripsi itu dia malah mundur. Nah, misalnya tadi kan halo itu berubah jadi KDOR. Nah, kalau kita deskripsikan KDOR tadi itu dia mundur ke 3 huruf sebelumnya. Jadi K itu jadi H, D itu jadi A, O itu jadi L, dan R itu jadi O. Jadi penjelasan singkatnya tentang metode Cesar-Cipher yang fungsinya enkripsi dan deskripsi seperti itu. Jadi saya di sini akan menjelaskan kalau kita pakai ke aplikasi yang menggunakan bahasa C++. Oke, bisa dilihat ya. Yang pertama, seperti biasa saya buat include IOStream, include string, dan include limit. Nah, include IOStream ini dia untuk input dan output, kayak menampilin teks ke layar, membaca input dari pengguna. Misalnya kalau input dari pengguna tadi kayak saya ada mau masukkan kata, seperti itulah. Jadi itu fungsi IOStream. Terus di sini kita pakai include string. Nah, include string itu berguna untuk tipe data string, yaitu menyimpan huruf dan angka. Dan di program ini kita di sini pakai tipe data string, yaitu kita ada pakai huruf dan kita pakai angka. Huruf itu untuk memasukkan katanya dan angka itu untuk sebagai kuncinya. Terus using name std. Using name std ini baris ini memberitahu kok compiler untuk menggunakan namespace std. Jadi kayak kita nggak usah nulis std lagi, kayak di CO, di sein-nya kayak gitu. Terus di sini kan kita pakai fungsi yang pertama itu enkripsi. Nah, jadi string enkripsi ini kita Allahu Rabbi, maaf ya kawan-kawan. Di string enkripsi ini kita pakai teks dan kunci. Nah, di sini kan menerima 2 input lah bahasanya. Menerima 2 input yaitu teks dan kunci. Teks itu string yang akan dienkripsi. Misalnya teksnya itu kita masukin kata cut kayak gitu. Nah, kata cut itu yang kita enkripsi. Terus kunci ini apa? INT kunci. Nah, kunci itu dia untuk kita input jumlah pergeserannya. Misalnya kayak tadi saya bilang, yang di pertama kita pakai halo tadi, kita geser jadi 3. Nah, itu fungsi kuncinya tadi.
Terus di sini kita pakai variabel hasil. Variabel hasil itu yaitu untuk menyimpan teks yang dienkripsi tadi. Saya halo tadi jadi apa? KDOR ya kan. Terus di sini kita menggunakan perulangan. Nah, perulangan for. Dia untuk membaca setiap huruf yang ada di dalam teks. Dah. Terus di sini pakai if else. Ya, if else itu jika maka ya kawan-kawan. Jika super teks i super teks i hasil ditambah sama dengan char, ya kalian bisa baca gitu ya. Untuk di fungsi deskripsinya juga sama ya kawan-kawan, sama seperti di atas. Nah, terus di sini kita pakai int main. Nah, int main ini kita pakai string text. Stringnya itu tipe datanya kunci dan pilihan. Fungsi utama program itulah dieksekusi mulai dari sini, dimulai dari variabel teks untuk menyimpan inputnya tadi, terus kunci untuk menyimpan kunci pergeserannya tadi. Terus pilihan ini kita dikasih pilihan untuk pilih enkripsi atau deskripsi. Nah, jadi di sini udah jelas ya validasi input kunci. Input kunci tidak valid, masukkan angka kayak gitu. Misalnya kita nanti pas masukin kunci kita klik B kayak gitu kan, itu nggak valid namanya. Jadi kita harus masukkan angka kayak gitu, biar nggak bingung, langsung aja kita runkan programnya ya kawan-kawan. Nah, di sini tadi masukkan teks, kita masukkan teks halo. Nah, kita mau kasih kunci berapa? Kita kasih kunci 3. Kunci itu pergeserannya ya kawan-kawan, ingat lagi. Dah, pilih operasi enkripsi atau deskripsi. Kita pilih operasi enkripsi, berarti pergeseran maju ke 3. Kalau yang tadi saya jelasin, H itu jadi K, A itu jadi D, L itu jadi O itu jadi R. Kita masukin ya 1. Oke, betul kan, KDOR. Oke, selanjutnya kita pakai fungsi deskripsi. Nah, KDOR ini kita deskripsikan. Gimana caranya? Kita ulang lagi. Apa tadi? KDOR. Kita masukin kuncinya 3 juga, jadi sama kayak tadi. Ini pasti kita berubahnya balik ke halo karena deskripsi itu mundur. Kita pilih nomor 2, deskripsi halo ya. Jadi singkatnya dari program ini pada dasarnya untuk dibuat cuman untuk bisa enkripsi dan deskripsi aja menggunakan metode Ciser dan Ciper. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.